Zoom meeting pendampingan penyusunan dokumen EKTSP untuk semua Bapak Ibu guru oleh pengawas SMK. Kedua kalinya, sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita menjadi umat terbaiknya. Langsung saja nggih Bapak Ibu, marilah kita mulai Zoom meeting pada pagi hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi dapat memperlancar acara kita pada pagi hari ini. Acara yang kedua adalah sambutan dari beliau Bapak Hindarto ST selaku Kepala SMK Pontren Darussalam Demak. Kepada Bapak Hindarto kami persilahkan. Terima kasih Bu Ika Fitriani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri waddin. Wala quwata illa billah amma ba'du. Yang terhormat Bapak Joko Prasetyo SPD MBA selaku pengawas SMK cabang Dinas Wilayah 2 Kabupaten Demak, Provinsi Jawa Tengah, serta para Dewan Pendidik dan tenaga pendidikan SMK Pontren Darussalam Demak yang kami banggakan. Pertama-tama marilah kita senantiasa panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat sehat, nikmat kesempatan sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersilaturahim secara virtual untuk Zoom dalam rangka pendampingan penyusunan dokumen EKTSP tahun pelajaran 2021-2022 di SMK Pontren Darussalam Demak. Yang kedua kalinya sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang bisa mencontoh solidaritas dan beliau, insya Allah kelak di yaumul kiamah nanti kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, Bapak pengawas, sebelumnya kami seluruh segenap keluarga besar SMK Pontren Darussalam Demak mengucapkan minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir batin, taqabbal minna wa minkum, taqwa ya karim. Mohon maaf apabila dalam hal kami seluruh segenap keluarga besar SMK Pontren Darussalam bila dalam perkataan, perbuatan yang kurang berkenan di hati Bapak pengawas, mohon dimaafkan oleh Bapak pengawas di bulan Syawal ini. Yang kedua kalinya saya terima kasih kepada Bapak pengawas, dalam hal ini Bapak Joko Prasetyo yang telah memberikan jadwal kepada kami untuk hari ini pendampingan penyusunan EKTSP. Mudah-mudahan dalam pendampingan penyusunan EKTSP ini atau di tahun pelajaran 2021-2022 bisa berjalan sesuai dengan schedule yang sudah ditetapkan dalam checklist. Itu yang bisa kami sampaikan. Untuk mempersingkat waktu sepenuhnya nanti kami serahkan kepada Bapak Joko Prasetyo. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang saya hormati Kepala SMK Pontren Darussalam, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Ketua Kompetensi Keahlian, dan juga Bapak Ibu Guru SMK Pontren Darussalam yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah kita pada kesempatan siang hari ini bisa berkumpul dan bersiraturahmi kembali walaupun secara virtual untuk melaksanakan agenda kegiatan yaitu pendampingan penyusunan dokumen EKTSP.
Sebelum saya mulai, nanti akan saya share screen-kan ya di presentasinya. Ada hal-hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, karena ini masih dalam bulan Syawal, saya ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri, mohon maaf lahir dan batin. Kemudian yang kedua nanti agenda yaitu pendampingan penyusunan dokumen EKTSP. Ya, terus kemudian yang ketiga, ya lain-lain ya, boleh tanya jawab maupun ingin konsultasi terkait dengan sekolah gitu kan. Nanti saya juga ingin tanya sejauh mana perkembangan penerimaan siswa baru ya terkait dengan COE dan lain sebagainya. Nanti kepala sekolah bisa memberikan jalan banyak tujuan lah gitu. Ya tujuannya yang utama adalah untuk memajukan SMK sebenarnya. Ya, bagaimana SMK itu bisa maju dan berkembang dengan pesat. Kemudian yang panduan EKTSP. Nah, ini adalah panduan EKTSP terbaru yang 2021. Jadi dokumen EKTSP ini sangat penting bagi sekolah. Inilah kurikulum itu adalah GBHS. Yang memandu kita sekolah itu arahnya kemana. Kan semuanya dituangkan dalam kurikulum loh. Mulai dari pembelajarannya, kerjasama dengan industrinya, sampai alumninya seperti apa kan ada dalam kurikulum. Kan? Mulai dari latar belakang, analisis, dan lain sebagainya. Kan? Nah itulah GBHS-nya sekolah. Ini panduan kurikulum sangat penting sebenarnya bagi sekolah. Kemudian dasar hukum dan lain sebagainya, kira-kira sama seperti tahun lalu ya. Dalam dokumen kurikulum itu kan ada dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3. Bapak itu sudah tidak asing lagi ya dengan dokumen seperti ini, saya kira. Terus kemudian acuannya pun sudah paham, ya. Terus kemudian unsur-unsur yang terlibat dalam penyusunan KTSP, seperti ada komite, dunia usaha, dunia industri, pengawas, cabang dinas, dan lain sebagainya. Ini saya kira sudah dipahami. Nah ini yang penting. Gitu. Oke. Ini waktu penyusunannya tolong diperdomani, Bapak Ibu. Jadwalnya ini perlu Bapak Ibu pahami, itu di buku petunjuk itu sudah ada. Penyusunan draft dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 itu minggu ke-4 bulan Mei. Jadi saat ini sudah mulai ini dan harus selesai. Terus kemudian verifikasi validasi dokumen 1, dokumen 2, dokumen 3 oleh kepala sekolah atau pengawas. Ini bedanya dengan yang tahun lalu. Kalau di tahun lalu kan verifikasi itu semuanya diserahkan kepada pengawas. Yang tahun ini itu verifikasi dilakukan oleh kepala sekolah. Ya saya malah enak kan nanti dibantu kepala sekolah untuk memverifikasi dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3 gitu kan. Kalau tahun lalu kepala sekolah cuma tanda tangan aja. Terus kemudian sekolah mengunggah dokumen EKTS pada aplikasi kurikulum itu minggu ke-4 Juni, validasi dan rekomendasi oleh cabang dinas minggu ke-4, pengesahan dokumen EKTSP oleh Dinas Pendidikan Provinsi itu minggu pertama bulan Juli. Kemudian minggu kedua bulan Juli atau pertengahan Juli itu diadakan pemantauan dan penggunaan dokumen EKTSP. Itu adalah time schedule ataupun jadwal kegiatan penyusunan EKTSP. Ini memang waktunya mepet ya Bapak Ibu, jadi mumpung ini belum terlalu banyak pekerjaan harus disusun sedikit demi sedikit. Kemudian alurnya, ini saya jelaskan. Tadi sudah, terus kemudian ini deskripsi kegiatan. TPMPS sudah sama seperti tahun lalu, tim pengembang kurikulum. Nah ini yang bedanya yang tahun ini. Bedanya tahun ini. Hal ini adalah kepala sekolah melakukan verifikasi dokumen 1,
Dokumen 2 dan dokumen 3. Kemudian pengawas melanjutkan untuk verifikasi dan validasi. Ini berarti nanti kepala sekolahnya harus gerak cepat melakukan verifikasi dokumen ini. Karena nanti sebelum ini diverifikasi oleh pengawas juga tidak bisa melakukan validasi. Kalau nggak bisa melakukan validasi, proses selanjutnya juga akan terhenti. Nah, itu tergantung kepala sekolahnya juga. Jadi kan, ya sudah diverifikasi kepala sekolah, baru lanjut kepada pengawas. Itu bedanya dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu ini semuanya dilakukan oleh kepala sekolah yang verifikasi validasi. Jadi dilakukan oleh pengawas ya, dilakukan oleh pengawas. Itu bedanya ya. Berarti ini peran kepala sekolah agak penting di juknis yang tahun 2021. Setelah diverifikasi kepala sekolah, divalidasi, terus kemudian cabang dinas mengeluarkan rekomendasi, kemudian pengesahan dari dinas pendidikan provinsi. Sistematika dokumen 1 EKTSP ini saya kira tidak jauh berbeda dengan mulai dari pendahuluan, visi misi, struktur kurikulum, muatan lokal, pengaturan beban belajar, penguatan pendidikan karakter, kegiatan literasi sekolah, ada sekolah sehat, ada pembelajaran abad 21. Kemudian perencanaan, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian ini juga sama. Kalender pendidikan itu juga sama, lampiran ada SKP kurikulum, ada dokumen pengembangan KTSP, hasil verifikasi dan validasi pengawas, ini harus dilampirkan. Nah, ini dokumen 1 ada halaman judul, pengesahan dan sebagainya, itu saya kira sama seperti di tahun lalu. Bagian isi, visi, misi, tujuan, bla bla dan seterusnya. Nah, ini nanti silakan Bapak Ibu baca dan pelajari sendiri di juknis ini. Tunjuk teknis ini ya ini bisa dikirimkan oleh kepala sekolah. Pak Indarto sudah terima ya? Pak, sampun. Sudah, oke. Okay. Sudah. Ada muatan lokal, saya kira sama seperti tahun lalu. Ada pengembangan diri, program pembiasaan, kemudian program pendidikan karakter atau PPK, ada literasi, sekolah sehat, pembelajaran abad 21, kemudian ada 4C, critical thinking, kreatif, communication, dan collaboration. Silahkan kalau mau secara daring atau secara luring, monggo. Terus setelah itu ada pelaksanaan pembelajaran, ada penilaian, dan sebagainya. Oke, Bapak Ibu, ini saya kira hampir sama seperti dokumen tahun lalu, hanya di tahun ini lebih diperjelas lagi, terus kemudian nanti ada lampiran berupa penggunaan atau cara mengakses dokumen online, cara mengisinya itu. Kalau tahun lalu kan tidak ada petunjuk itu, sekarang ada. Pengembangan yang perlu Bapak Ibu lakukan adalah pertama, peningkatan kualitas dokumen. Ada dokumen 1, dokumen 2, dan dokumen 3. Dokumen 1 berupa KTSP, silabus, dan itu kualitasnya ditingkatkan. Artinya kalau misalnya tahun lalu hanya mengadopsi dari sekolah lain, ya sekarang ini dokumen itu disesuaikan dengan kondisi sekolah kita, terus kemudian diperbaiki supaya lebih bagus lagi. Terus untuk dokumen silabus dan dokumen RPP, itu juga silakan Bapak Ibu sempurnakan lagi. Disesuaikan dengan pembelajaran yang berlaku saat ini. Berarti ada pembelajaran daring, ada pembelajaran luring, ada pembelajaran. Ya, kalau yang praktek itu ya disampaikan pembelajaran daring seperti ini, pembelajaran luringnya seperti ini. Gitu kan. Nah, itu mengenai pengembangan silabus dan juga pengembangan RPP. Terus identitas RPP dan lain sebagainya itu saya kira sama seperti tahun lalu. Bentar. Panduan EKTSP-nya ya.
Nah, panduan KTSP-nya ini juga saya kira tidak banyak berubah seperti tahun lalu. Cuman bedanya di sini ada panduan KTSP untuk kepala sekolah. Nah, kalau yang dulu ini untuk kepala sekolah ini tidak ada. Yang sekarang ini ada. Pengawas sekolah dari dulu sudah ada, ini Capdin. Dari sekolah, kepala sekolah, pengawas, dan Capdin. Fungsinya kepala sekolah tadi adalah memverifikasi dokumen. Pengawas memverifikasi dan validasi. Terus kemudian dokumen ditaruh di link Google Drive juga masih sama, tidak ada perubahan. Nah, ini untuk akun pengawas pembinanya. Terus beberapa catatan saya, khususnya pada saat mengecek dokumen KTSP tahun lalu, dokumen 1 yang berupa dokumen KTSP, kemudian dokumen 2 yang berupa silabus, dan dokumen 3 yang berupa RPP. Itu saya ingin pertama adalah peningkatan kualitas dokumen. Kalau tahun lalu mungkin karena waktunya mepet ataupun bagaimana, kan belum pengalaman ya, kalau membuat, kalau bisa sekarang ini dokumennya itu kualitasnya ditingkatkan. Jangan cuma diganti tahunnya saja sama tanggalnya saja. Ya. Itu maksudnya dicek juga isinya. RPP-nya, silabus, dan sebagainya. Begitu ya, Bapak Ibu. Apa yang saya sampaikan saya kira sudah cukup, karena sudah jam 11 lewat ini. Barangkali ada pertanyaan. Oke, sambil menunggu teman-teman barangkali lagi mikir nih Pak Inggarto, disampaikan sekilas tentang perkembangan terbaru SMK Pontren Pak. Monggo. Terima kasih Pak Joko dalam laporan. Sebelumnya mohon maaf Pak, mungkin untuk laporannya belum secara lengkap atau secara detail. Sebelumnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya pada Pak Joko. Kami matur nuwun, terima kasih sudah dibimbing atau sudah diarahkan dari awal terkait dengan perkembangan di SMK Pontren. Termasuk untuk ya setiap kali kami juga dievaluasi, diminta laporannya. Ya, kami juga bersama dengan tim yang ada di lembaga juga berusaha untuk memberikan data berupa laporan-laporan yang terkait dengan perkembangan SMK Pontren Darussalam. Untuk PPDB, Bapak, untuk penerimaan siswa didik baru, ini masih belum, grafiknya belum sangat signifikan. Artinya apa? Ini siswanya masih, kemarin laporan terakhir di minggu lalu rapat bersama dengan tim itu masih di bawah 50 siswa untuk pencapaian siswa barunya. Gitu kan. Ya, mudah-mudahan karena di Kabupaten Demak banyakkan anak-anak menjurusnya ke yang SMA maupun ke SMK negeri. Ya, kita berharapnya kita sudah melakukan door-to-door pendekatan di masing-masing daerah, terutama di lumbung-lumbung yang siswa barunya bisa kita rekrut. Itu. Ya, memang persaingan di tetangga kanan kiri juga lumayan sangat, ya bisa dikatakan sangat edan-edanan gitu Bapak. Ya, dalam artian diberikan istilahnya iming-iming yang sangat luar biasa. Kami tetap bismillah berikhtiar untuk bisa mendapatkan siswa yang kita luluskan sama dengan yang kita terima minimal seperti itu. Itu terkait dengan PPDB, kami tetap membuka jalur online maupun jalur offline, ya, daring maupun luring di sekolah. Yang pertama. Terus yang kedua terkait dengan perkembangan di SMK-PK atau SMK Pusat Keunggulan atau CEO, ya, sampai hari ini atau sampai detik ini belum ada pengumuman tindak lanjut terkait dengan kemarin puasa
pertengahan puasa tanggal 6 itu wawancara, ini belum ada pengumuman, mudah-mudahan mohon doa restunya dari Bapak Pengawas, ya, karena di Kabupaten Demak, pengawas SMK di Kabupaten Demak di 3 pengawas yang belum sekolah yang dapat COE atau SMKPK hanya Pak Joko. Pak Joko, yang menghasilkan Pak Munanda dan Pak Kiki sudah semua. Harapannya di tahun ini kami juga berharap mudah-mudahan bisa terwujud. Kami akan mengumumkan amanah itu untuk COE. Ini terkait dengan perkembangan SMK Pusat Keunggulan. Di samping itu kami juga mengajukan beberapa proposal bantuan yang ada di Takola di kementerian. Itu aja. Terima kasih Pak Joko. Oke, terima kasih atas laporannya. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau ditanyakan terkait dengan penyusunan dokumen EKTSP, baik dokumen 1, dokumen 2 maupun dokumen 3. Silakan. Mohon bertanya Pak Joko, ini daripada menang-menangan tidak ada yang tanya, saya izin bertanya, mungkin nyimpang dari materi EKTSP, ya ini terkait istilahnya informasi terbaru, mungkin dari Pak Joko bisa memberikan pencerahan terkait dengan informasi terbaru, terkait dengan PTM Bapak. PTM di Kabupaten Demak, khususnya di cabang wilayah 2 ini, untuk PTM di tahun ajaran yang akan datang, itu sistemnya nanti seperti apa? Ya mohon informasi atau pencerahannya, biar kami yang ada di lapangan, dari beberapa tim, beberapa rekan di lapangan itu bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa yang terkait dengan nanti di tahun pelajaran yang akan datang. Terima kasih Pak, monggo. Ya, terima kasih. Untuk PTM itu kan kemarin uji coba beberapa sekolah yang ditunjuk ya, seperti SMK 1, SMK 2, terus kemudian SMK Sayung gitu kan. Nah itu sudah selesai uji coba, terus kemudian untuk izin berikutnya juga belum ada informasi. Kalau yang swasta kepingin mengajukan pembelajaran tatap muka uji coba, ya silakan mengajukan saja, nanti koordinasi dengan kasih kurikulumnya SMK, ya kan, bagaimana prosedurnya dan sebagainya, nanti bisa ditanyakan ke staf kasih SMK, ya ke Mas Sugeng maupun yang lainnya. Nanti kan yang jelas ya harus mengajukan dulu, terus kemudian nanti ada uji coba, terus nanti sambil kita menunggu surat dari Dinas Pendidikan Provinsi, nanti seperti apa arahannya ya kita ikuti apa yang ada di sana. Karena hingga saat ini pun ya masih ini ya, kami yang di kantor ataupun apa itu masih diterapkan 50% WFH gitu kan, 50% WFH, 50% WFO. Yang untuk sekolah itu juga ya mengikuti surat edaran terbaru kan masih pembelajaran secara daring sampai tanggal 31 ya, 31 Mei ya, 31 Mei nanti yang tanggal 1 Juni ya, dan nanti kita tunggu surat edaran berikutnya. Untuk yang praktek kan kita mengikuti surat edaran dari Dirjen Vokasi yang pelajaran kejuruan apa ya kita ikuti itu saja. Kalau saya nyarankan ya semuanya kan harus berdasarkan pada surat edaran baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Pendidikan Provinsi. Nanti silakan diikuti tahapan-tahapan ataupun prosedurnya. Itu ya Pak Indarto. Terima kasih Pak Joko atas arahan dan pencerahannya. Mau tanya Pak. Monggo Pak Andi. Pak Andi, Pak Joko. Pak Andi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai penyusunan RPP. Penyusunan RPP itu apakah ada
format yang terbaru, apa tetap mengacu RPP yang 1 lembar itu atau gimana Pak? Ini Bapak Ibu dulu biar jelas untuk format penyusunan RP termasuk dokumen EKTSP. Terima kasih. Ya, terima kasih. Untuk penyusunan silabus dan RPP itu sudah ada di dalam buku panduan itu. RPP di halaman 24. Di bab 4. Sampun, Pak, sampun. Bab 4 penyusunan RPP. Jadi prosedur penyusunan RPP misalnya menulis mata pelajaran, tujuan pembelajaran, langkah-langkah pembelajaran, ya, terus kemudian evaluasi, lampiran, gitu kan. Nah, ini deskripsinya itu menuliskan apa, saya menuliskan tujuannya itu harus mengikuti ABCD, ya, audience, behavior, condition, and degree. Nah, ini ikutin aja ada di panduan ini mulai dari halaman 24, kemudian 25, 20 sampai ke 26. Ini kegiatan pembelajarannya seperti apa, terus setelah itu penutupnya seperti apa, penilaiannya seperti apa. Tapi jangan lupa dilampirkan perangkat penilaiannya, gitu kan. Nah, sini kan. Ya, ini mengacunya kepada aturan penulisan RPP yang terbaru yang berdasarkan Permendikbud, atau sebenarnya itu tidak di Permendikbud itu tidak tertulis RPP 1 lembar, itu tidak ada tertulis seperti itu, hanya RPP dibuat lebih simpel, boleh 1 lembar. Tapi lampirannya kan juga lebih dari 1 lembar. Lampirannya kan ada perangkat penilaian dan lain sebagainya kan. Nah, ini nanti ya silahkan dicantumkan juga. Ya. Kan ini di sini kan ada mencantumkan teknik, bentuk, dan jenis penilaian, melampirkan perangkat penilaiannya. Misalnya Bapak Ibu melakukan tes tulis pilihan ganda, bentuknya seperti apa, soalnya bagaimana, itu kan dilampirkan di situ, dimasukkan situ, bukan hanya 1 lembar tes tulis, tes lisan, dan lain sebagainya. Terus kemudian harus mengikuti ini langkah-langkah yang ada di sini, ada kegiatan tujuan, kegiatan pembelajaran, kegiatan inti, dan penutup. Saya kira belum ada aturan yang terbaru ya, masih menggunakan aturan yang tahun lalu untuk penulisan RPP. Silakan ikuti yang ada di panduan yang ada di sini. Begitu ya Pak Ibu. Silabus juga sama. Silabus juga itu ikutin aturan di bab sebelumnya, yaitu di halaman berapa? Di halaman 21 sampai halaman 23. Ini aturan penulisan silabus. Di sini sudah detail ini, walaupun hanya 3 atau 4 halaman penjelasannya. Mulai dari analisis SKL, KIKD, identifikasi materi pokok, materi pembelajaran, merancang kegiatan pembelajaran, merancang jenis penelitian, alokasi waktu, sampai pada sumber belajar. Ini adalah penyusunan silabus. Jadi Bapak Ibu nanti membuatnya itu ya berurutan, gitu kan. Dalam penyusunan silabus ya menganalisis KIKD, terus baru setelah ini selesai RPP-nya. Itu ya Bapak Ibu, dari saya akhiri karena sudah sekarang persiapan menjelang sholat Jumat. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal kurang berkenan. Dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.